Baiklah, pada video kali ini kita akan mengenal tombol Ctrl A sampai Ctrl Z pada keyboard Microsoft Word. Nah, ketika kita akan menulis satu file, di bagian atas monitor itu sudah ada menu perintah semuanya ya. Nah, itu bisa dijalankan dengan menggerakkan kursor. Nah, fungsi tombol kontrol pada Microsoft Word ini adalah membantu kita menjalankan suatu perintah tanpa menggerakkan kursor. Nah, yang pertama yaitu ada Ctrl A, Ctrl B, Ctrl C, sampai Ctrl Z. Jadi, tombol kontrol jika digabungkan dengan salah satu huruf akan menghasilkan menu perintah berbagai macam. Nah, yang pertama yaitu adalah Ctrl A. Ctrl A ini fungsinya adalah untuk memblok keseluruhan teks atau file. Nah, jika kita ingin memblok keseluruhan teks, kita cukup dengan menekan tombol Ctrl dan tombol huruf A pada keyboard. Dengan begitu, maka keseluruhan teks pada dokumen tersebut akan terblok. Nah, kemudian ada Ctrl B. Nah, teman-teman, pada Ctrl B ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan huruf bold atau membuat huruf tebal. Nah, di dalam suatu file ada beberapa bagian atau paragraf yang ingin kita tebalkan hurufnya. Nah, jika kita ingin menebalkan huruf, kita menggunakan fungsi tombol kontrol pada keyboard cukup dengan menekan tombol kontrol dan tombol huruf B. Maka otomatis huruf atau kata yang kita inginkan akan bercetak tebal. Kemudian untuk Ctrl C yaitu kontrol dan huruf C itu fungsinya untuk menyalin atau mengcopy teks maupun file. Jadi, ketika kita menginginkan suatu paragraf atau keseluruhan teks tersebut untuk kita copy, kita pindahkan ke tempat lain. Nah, untuk mengcopy teks tersebut itu kita cukup dengan memblok, kemudian tekan Ctrl C. Nah, Ctrl C ini otomatis dia udah menyalin keseluruhan teks yang kita inginkan. Kemudian ada Ctrl D, yaitu fungsinya untuk membuka menu atau kotak dialog font. Nah, untuk membuka menu atau kotak dialog font, di sana itu akan muncul kotak dialog berisi tentang font, jenis-jenisnya dan ukurannya dan segala macam. Itu cukup dengan menekan tombol Ctrl dan tombol huruf D pada keyboard. Kemudian Ctrl E. Ctrl E fungsinya untuk mengatur rata tengah teks. Nah, jika kita inginkan teks kita itu rata tengah semua, maka kita cukup dengan tekan Ctrl E. Otomatis semuanya kata-kata yang kita inginkan itu dia akan menjadi rata tengah. Kemudian ada Ctrl F. Ctrl F ini fungsinya adalah untuk mencari file dan membuka menu atau kotak dialog find. Nah, kotak dialog find ini gunanya yaitu untuk pencarian kata dengan cepat. Nah, kita jika menginginkan suatu kata dengan cepat, cukup dengan menekan tombol Ctrl dan tombol F, maka akan muncul kotak dialog find. Kemudian ada Ctrl G. Nah, Ctrl G gunanya adalah untuk membuka menu atau kotak dialog goto. Nah, ketika sedang mengetik, kita mau ke dokumen lain atau ke gambar atau bagaimana, maka cukup dengan mengetik tombol
Ctrl dan tombol huruf G, maka akan muncul kotak dialog Go To. Kemudian ada Ctrl H. Ctrl H fungsinya adalah membuka menu atau kotak dialog Replace. Ctrl H ini yaitu untuk membuka kotak dialog mengganti kata, ya. Jadi tadi kita mencarian kata yaitu dengan find, maka jika kita ingin mengganti kata cukup dengan Ctrl H. Tombol Ctrl dan tombol huruf H ditekan secara bersamaan, maka akan muncul kotak dialog Replace. Kemudian ada Ctrl I. Ctrl I fungsinya untuk mengaktifkan italic atau teks miring. Jika kita menginginkan suatu kata atau beberapa kata atau paragraf ingin ditulis dengan tulisan miring, maka kita cukup dengan memblok kata yang kita inginkan, kemudian tekan Ctrl I. Otomatis seluruh kata yang kita inginkan akan menjadi huruf bercetak miring. Kemudian ada Ctrl J. Ctrl J di sini fungsinya yaitu untuk membuat teks menjadi rata kanan kiri. Jadi kalau kita ingin teks dalam file tersebut menjadi rata kanan kiri, kita cukup tekan Ctrl J. Maka otomatis teks pada file tersebut akan menjadi rata kanan kiri. Selanjutnya Ctrl K. Ctrl K fungsinya untuk membuka menu atau kotak dialog Insert Hyperlink. Nah, jika kita menekan Ctrl K, maka otomatis akan muncul kotak dialog Insert Hyperlink, yaitu untuk menambahkan hyperlink dalam suatu dokumen. Maka kita tinggal tekan tombol Ctrl dan tombol huruf K. Selanjutnya ada Ctrl L. Nah, Ctrl L ini fungsinya untuk membuat teks menjadi rata kiri saja. Jika tadi Ctrl J untuk teks rata kanan kiri, maka Ctrl L untuk teks menjadi rata kiri saja, yaitu dengan menekan tombol Ctrl dan tombol huruf L pada keyboard. Selanjutnya ada Ctrl M. Ctrl M fungsinya yaitu menggeser face line ident dan left tab pada garis dokumen. Maksudnya di sini yaitu pada saat membuat alinea baru, maka kita memerlukan menggeser first line ident dan left tab pada garis dokumen tersebut. Cukup dengan menekan tombol Ctrl dan tombol huruf M pada keyboard. Selanjutnya ada Ctrl N. Ctrl N fungsinya yaitu membuka dokumen baru. Nah, ketika kita mengetik suatu file, kita menginginkan membuka dokumen baru, maka kita cukup dengan menekan Ctrl dan huruf N. Otomatis dokumen baru terbuka. Nah, selanjutnya ada Ctrl O. Ctrl O fungsinya yaitu untuk membuka menu atau kotak dialog open. Nah, jadi ketika kita sedang menulis suatu file, lalu kita kemudian ingin membuka dokumen lain atau gambar atau video, maka cukup dengan tekan Ctrl O, maka otomatis akan terbuka kotak dialog open. Selanjutnya ada Ctrl P. Ctrl P di sini fungsinya untuk membuka menu atau dialog print. Ketika kita ingin memprint, mencetak suatu file, maka kita tekan tombol Ctrl dan tombol huruf P secara bersamaan, akan muncul dialog tentang print, ukuran kertas, warna cetakan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada Ctrl Key. Ctrl Key gunanya untuk menghilangkan nomor urut pada suatu dokumen. Jika kita ingin menghilangkan nomor urut pada file, maka kita cukup dengan menekan tombol Ctrl dan tombol huruf Key. Kemudian ada Ctrl R. Ctrl R fungsinya untuk membuat teks menjadi rata kanan. Nah, tadi Ctrl J dan Ctrl L itu fungsinya rata kanan kiri, kemudian rata kiri. Nah, sekarang Ctrl R fungsinya untuk membuat teks menjadi rata kanan saja.
Lalu ada Ctrl S. Ctrl S ini jika kita ingin menyimpan suatu file. Misal, kita lagi menulis suatu file, kemudian kita ingin menyimpannya. Cukup dengan Ctrl S, maka akan muncul pilihan kita menyimpan file dalam satu file atau file baru. Nah, kemudian ada Ctrl T. Ctrl T itu fungsinya untuk menggeser left tab pada garis dokumen. Nah, tadi ini Ctrl M itu untuk menggeser first line indent. Kalau ini left tab aja untuk menggeser left tab pada garis dokumen. Nah, itu kita gunakan Ctrl T. Menekan tombol Ctrl dan tombol huruf T. Kemudian ada Ctrl U. Ctrl U ini fungsinya untuk membuat underline atau garis bawah. Nah, underline atau garis bawah ini jika kita inginkan suatu kata atau suatu paragraf yang digarisbawahi, kita cukup dengan menekan Ctrl dan huruf U, maka otomatis kata atau paragraf yang kita kehendaki itu akan tergarisbawahi. Kemudian ada Ctrl V. Ctrl V ini fungsinya untuk menampilkan atau menempelkan hasil teks yang sudah disalin atau dikopi. Nah, tadi untuk menyalin atau mengkopi suatu teks, itu kita menggunakan Ctrl C. Nah, ketika sudah disalin dengan menggunakan Ctrl C, kemudian kita buka halaman baru, maka cukup dengan menekan Ctrl V, otomatis seluruh teks yang sudah disalin atau dikopi tadi akan muncul di halaman baru. Kemudian ada Ctrl W. Ctrl W ini fungsinya untuk menyimpan dan menutup langsung program Microsoft Office yang aktif. Nah, seandainya kita saat membuka Microsoft Word itu kita menekan Ctrl W, maka otomatis file kita akan tersimpan dan tertutup secara langsung. Nah, selanjutnya itu adalah Ctrl X. Fungsinya untuk memotong teks yang diinginkan. Jika kita ingin membuang atau memotong suatu teks, maka cukup dengan memblok dan tekan Ctrl X. Lalu, Ctrl Y fungsinya adalah untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan. Nah, ini kita kenal juga dengan redo ya. Cukup dengan menekan tombol Ctrl, kemudian menekan tombol huruf Y. Lalu setelah itu ada Ctrl Z. Nah, kalau tadi redo, Ctrl Z ini adalah undonya, yaitu untuk membatalkan perintah sebelumnya. Itu dengan menekan tombol Ctrl, kemudian tombol huruf Z. Nah, sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.